Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fandi Ariri dari KP Pemasaran 2018. Untuk memenuhi ETS Manajemen Strategi, kali ini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal perusahaan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa itu lingkungan eksternal? Kemudian peluang dan ancamannya, dan yang terakhir adalah matriks EFE. Oke. Dalam perusahaan, seringkali pimpinan dan jajaran manajemen kurang memberikan perhatian terhadap kondisi eksternal perusahaan, yang mana mereka terlalu fokus terhadap kondisi internalnya. Akibatnya, strategi yang diterapkan seringkali kurang sesuai dengan kondisi lingkungan dan justru tidak jarang berakibat pada sebuah kegagalan dalam mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal ini adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan, arah, dan juga tindakan suatu perusahaan, serta mempengaruhi struktur dan juga proses internalnya. Secara garis besar, lingkungan eksternal dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan makro, yang mana terdiri dari faktor-faktor yang sulit dikendalikan karena berada di luar jangkauan kendali manajemen, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan juga teknologi. Yang kedua adalah lingkungan makro, yaitu unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan perusahaan, misalnya pesaing, customer, pasar tenaga kerja, dan juga supplier. Dari beberapa faktor tersebut, perusahaan biasanya melakukan analisis yang mana terdiri dari proses scanning, monitoring, forecasting, dan juga assessing untuk mengetahui peluang dan juga ancaman yang harus dihadapi perusahaan. Yang pertama, peluang atau opportunities, yaitu kondisi-kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai daya saing strategisnya. Misalnya kesempatan apa yang dapat dilihat dari lingkungan umum, dan juga perkembangan atau tren apa yang sejalan dengan perusahaan kita. Yang kedua adalah ancaman atau threats, yaitu kondisi-kondisi dalam lingkungan umum yang justru dapat mengganggu usaha perusahaan dalam mencapai daya saing strategisnya. Misalnya apa saja yang dilakukan para pesaing perusahaan, kemudian perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan kita, dan juga adakah perubahan peraturan pemerintah yang mengancam perkembangan perusahaan kita. Dan untuk mengetahui atau mengidentifikasi apa saja peluang dan ancaman tersebut, biasanya perusahaan memiliki beberapa metode, yang mana salah satunya adalah matriks EFE, yaitu evaluasi faktor eksternal. Matriks EFE ini memungkinkan para penyusun strategis untuk merangkum dan mengevaluasi informasi terkait ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan juga pesaing. Adapun tahapan menyusun matriks EFE, yang pertama kita buat beberapa faktor yang mencakup peluang, kemudian ancaman dengan menggunakan persentase, rasio, dan juga angka yang komparatif. Kemudian yang kedua, kita berikan bobot dari masing-masing faktor. Untuk bobot 0,0 dianggap tidak penting, dan 1,0 berarti sangat penting. Biasanya bobot peluang lebih tinggi dari ancaman, namun bisa juga sebaliknya jika ancaman tersebut dianggap sangat serius. Dan perlu kita ingat bahwa penjumlahan seluruh bobot tersebut harus sama dengan 1,0. Harus sama dengan 1,0. Kemudian kita berikan peringkat 1 sampai 4 untuk setiap faktornya guna mengindikasikan tentang seberapa efektif respon perusahaan. Peringkat pertama menandakan bahwa respon perusahaan tersebut buruk. Kemudian peringkat kedua berarti respon perusahaan tersebut rata-rata. Peringkat ketiga menandakan bahwa respon perusahaan di atas rata-rata, dan peringkat keempat menandakan bahwa respon perusahaan tersebut superior. Kemudian kita kalikan masing-masing bobot tersebut dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang masing-masing variabel. Dan yang terakhir kita jumlahkan rata-rata tertimbang tadi untuk menentukan totalnya. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.